kerajaan yang pernah berdiri di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Sumber-sumber tertulis yang menjadi rujukan tentang keberadaan kerajaan Landak sangat sedikit, namun bukti-bukti arkeologisnya masih bisa dijumpai. Salah satunya adalah bangunan istana kerajaan. Pendiri kerajaan Landak adalah bangsawan Singasari yang pindah ke Kalimantan, namun tidak diketahui siapa namanya. Raja pertamanya bergelar Sang Nata Pulang Pali, tetapi raja pertama hingga ketujuh masih tidak diketahui nama aslinya. Baru Raja Sang Nata Pulang Pali ketujuh yang ditemukan riwayatnya. Berdasarkan cerita, sang raja bermimpi jatuh cinta kepada seorang gadis. Kemudian ia memberitahu prajuritnya untuk mencari gadis yang ada dalam mimpinya. Setelah sekian lama pencarian, para prajurit membuahkan hasil. Gadis yang dimaksud bernama Dara Hitam dan berada di desa Salimpat. Namun Dara Hitam yang mahir dalam pengobatan menolak Raja Pali VII karena sudah memiliki kasih yang bernama Ria Sinir. Dengan berbagai cara, akhirnya Raja Pali VII berhasil membawa Dara Hitam ke istana dan menikahinya. Setelah itu di wilayah kerajaan terdapat kekacauan disebabkan oleh Banjarmasin yang membunuh penduduk Landak dan mengambil kepalanya sebagai tradisi saat itu yang masih primitif. Mendengar hal itu, Raja Pali VII marah dan mengadakan sayembara. Bagi siapapun yang sanggup membunuh dan membawa kepala pengacau itu akan dipenuhi semuanya. Ternyata Ria Sinir yang berhasil memenangkan sayembara itu. Sebagai hadiah ia meminta Dara Hitam, dengan berarti Raja Pali VII pun memberikannya. Saat kembali bersama Ria Sinir, Dara Hitam sudah mengandung hasil pernikahannya dengan raja. Dara Hitam kemudian melahirkan seorang anak laki yang bernama Raden Ismahayana. Setelah dewasa, Raden Ismahayana diangkat sebagai Raja Landak menggantikan Raja Pali VII dengan gelar Raja Adipati Karang Panduk Tua. Raden Ismahayana memerintah dari tahun 1472 hingga tahun 1542. Semasa pemerintahan Raden Ismahayana, agama Islam masuk dan berkembang di kerajaan Landak. Setelah masuk Islam, Raden Ismahayana mendapat gelar Raja Abdul Wahab dan memindahkan ibu kota kerajaan ke kaki bukit yang berhadapan dengan sungai Mayuke. Lokasi baru itu kemudian diberi nama Kota Ayu atau Munggu Ayu. Namun setelah itu terjadi perselisihan dengan kerajaan Sukadana. Penyebabnya adalah masalah Danau Raja yang menghasilkan intan. Kerajaan Sukadana kemudian menyerang Landak pada tahun 1698 hingga mampu menguasai ibu kota Munggu Ayu dan membakarnya. Kerajaan Landak lantas meminta bantuan Banten untuk membalaskan dendam atas serangan yang dilakukan Sukadana. Namun saat itu Banten telah bergantung dengan VOC. Akibatnya VOC pun ikut terlibat di kerajaan Landak. Terlebih lagi, mereka mengetahui potensi Danau Raja. Akhirnya pada tahun 1699, gabungan Banten, Landak, dan VOC yang saat itu dipimpin oleh Rolof Goes berhasil mengalahkan Sukadana. Akibat kekalahan itu, Sukadana diwajibkan membayar ganti rugi peperangan kepada Banten. Raja pertama yang memerintah pada kerajaan ini adalah Ratu Sang Nata Pulang Pali I, sedangkan raja terakhir adalah Gusti Muhammad Apandi Rani tahun 1945. Ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, Kalimantan otomatis menjadi kekuasaan Jepang. Pemerintahan Jepang dilakukan dengan sangat kejam. Hal itu dibuktikan dengan ditangkapnya Gusti Abdul Hamid yang diduga akan melakukan pemberontakan. Setelah itu kerajaan Landak dipimpin oleh Gusti Soto, kemudian Gusti Muhammad Apandi Rani. Gusti Muhammad Apandi Rani pun turut serta bergelia mempertahankan kemerdekaan Indonesia bersama dengan rakyat Landak dan Kalimantan. Pada akhirnya Landak menjadi kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat dan sekaligus mengakhiri kedaulatan kerajaan. Terima kasih.